Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pasien terapinya dari teknik perkembangan dengan NIM akhir 21032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biologi teknik. Yang pertama, di soal pertama jelaskan gambar pada longsor baji dan longsoran kopling. Di gambar A ini longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika lebih dari suatu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Bidang lemah ini dapat berupa bidang sesar, rekahan join, maupun bidang kelapisan. Cara longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemah maupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemahnya. Longsoran baji dapat terjadi dengan syarat geometri sebagai berikut. Permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B rata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Arah peminjaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut pengiriman lereng. Bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Yang gambar B ini longsoran topling. Longsoran guli terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak dan arah berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Longsoran ini bisa berbentuk blok atau bertingkat. Kondisi untuk menggelincir atau meluncur ditentukan oleh sudut geser dan kemiringan bidang luncuran. Tinggi balok dan lebar balok terletak pada bidang miring. Namun demikian, seringkali titik longsoran yang ada merupakan gabungan dari beberapa longsoran utama sehingga seakan-akan membentuk suatu tipe longsoran yang tidak beraturan atau leveling failure, atau seringkali disebut dengan tipe longsoran kompleks. Longsoran topping adalah suatu bentuk pergerakan massa batuan atau tanah di mana lapisan atau blok bagian terlepas dari lereng dan jatuh atau terguling. Seperti bongkahan, fenomena ini sering terjadi pada lereng batuan yang memiliki struktur lapisan yang cukup besar dan miring. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Di nomor 2 di sini menjelaskan analisa kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang menggunakan metode limit equilibrium atau keseimbangan batas dan numerical analysis atau metode numerik. uh, Metode numerik merupakan pendekatan matematis yang digunakan untuk memanipulasi perilaku lereng dan menganalisis stabilitas dengan menggunakan metode numerik sering digunakan pada lereng yang susah diidentifikasi dengan metode lain. Dalam menggunakan metode ini perlu dilakukan permodelan geometri lereng, melakukan analisis terhadap sifat material di lereng dengan parameter biotek agar dapat memiliki mode perilaku material yang sesuai untuk mewakili respons tanah terhadap beban dan deformasi. Memilih metode numerik yang paling sesuai dengan karakteristik geologi dan geoteknik tambang, mensimulasikan kondisi pembebanan lereng seperti air atau beban tambahan lainnya yang relevan. Nah, yang selanjutnya metode limit equilibrium dan limit equilibrium.
Yang tadi kan metode numerik, limit equilibrium itu metode keseimbangan data atau metode keseimbangan batas merupakan metode yang menggunakan kondisi keseimbangan statik dan mengabaikan hubungan tegangan pada lereng, uh, di mana dalam analisisnya menggunakan perbandingan gaya pendorong dan gaya penahan lereng. Pada analisis keseimbangan batas, asumsi geometrik dari bentuk bidang runtuh harus diketahui dan ditentukan terlebih dahulu, menghitung data untuk setiap irisan. Selanjutnya, untuk nomor 3, yaitu konsep probabilitas kelongsoran. Di sini konsep probabilitas dalam analisis probabilistik nilai masukan sebagai variabel acak, nilai faktor keamanan sebagai rasio antar gaya penahan dan gaya bergerak juga merupakan variabel acak. Cara ini lebih dianggap lebih merepresentasikan variasi alami yang dimiliki masing-masing parameter masukan karena dalam pengambilan data untuk parameter masukan uh, masih sangat minim dalam mempertimbangkan biologi yang masih sangat mahal. Probabilitas longsor atau PK dihitung sebagai rasio antara distribusi FK kurang dari 1 dibagi dengan total area pada kurva distribusi probabilitas. Nah, selanjutnya di sini nomor 3 yang B. Kriteria kestabilan lereng menurut Ekman 1827 lampiran 2 tahun 2018. Nah, di sini ada yang pertama ada slope scale. Slope scale yang pertama Silver Banks. Consequence of failure-nya low sampai high. SF minimalnya 1.1, SF minimal dan yang statik tadi 1.1, SF minimal yang dynamicnya NA dan FP max-nya di 25 sampai 50%. Slope scale yang kedua ada multi bands interrank. Consequence of failure-nya ada 3 jenis, low, medium, high. SF min-nya yang low 1.15, 1.2, yang medium 1.2, yang high 1.2 dan 1.3. Terus SF minimalnya yang low 1.1, yang medium 1.1 dan yang high-nya 1.1 juga. FP max-nya di multi bench-nya yang high yang low 25%, medium 20%, dan high 10%. Slope scale yang global overall low di 1,2 sampai 1,3, medium 1,3, high-nya di 1,5. SF minimalnya di 1 ya, yang medium di 1,05, yang high di 1,1. Yang ini di 15 sampai 20%, yang low 5 sampai 10% dan 5% di estimasinya. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada roughness rating atau RMR. Roughness rating atau RMR merupakan suatu klasifikasi massa batuan penemu Bieniawski 1989 yang digunakan untuk menentukan kekuatan kestabilan dari batuan tersebut secara empiris berdasarkan kondisi biologi dari massa batuan itu sendiri. Klasifikasi massa batuan diketahui dengan mencari bobot dan parameter dari batuan. Nah, yang B, Geologic Strength Index atau GSI. Geologic Strength Index, GSI, merupakan salah satu data geologi
teknik yang dimanfaatkan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik dari batuan sintu didapatkan nilai faktor keamanan FK lereng. Keragaman nilai GSI yang didapatkan memberikan pengaruh terhadap nilai FK. Lereng yang memiliki nilai deep litologi yang relatif tinggi dan arah penambangan dan desain lereng yang akan digunakan. Penelitian terkait pengaruh keberagaman nilai GSI terhadap nilai FK pada desain lereng perlu dilakukan melalui simulasi pada desain lereng hingga didapatkan desain lereng stabil. Yang terakhir, yang A, perkuatan dan penanganan lereng. Perkuatan dan penanganan lereng merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kestabilan dan mengurangi risiko longsoran pada lereng geoteknik. Setiap metode perkuatan penanganan lereng harus disesuaikan dengan karakteristik unik dari lokasi tertentu, termasuk geologi, hidrologi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Pemilihan metode yang tepat memerlukan evaluasi menyeluruh oleh insinyur geoteknik yang berpengalaman dan memastikan keberhasilan dan keamanan dari solusi yang diimplementasikan. Nah, yang pemantauan lereng. Pemantauan lereng adalah suatu kegiatan atau sistematis untuk memonitor kondisi geoteknik dan geologi suatu lereng. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mendeteksi perubahan dalam perilaku lereng secara dini, memberikan peringatan terhadap potensi bahaya, longsoran, dan memastikan keamanan dan kestabilan lereng. Pemantauan lereng efektif membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai metode pemantauan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku dan kondisi lereng. Data yang dikumpulkan dari pemantauan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan informasional terkait dengan keamanan dan manajemen risiko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.